warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisti Citra, saya mahasiswi dari Stikes Pariwisata Sumbawa. Di sini saya akan melakukan edukasi pada masyarakat tentang penyakit DBD dengan metode door to door. Yuk saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak dan mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang demam berdarah. Sebelumnya, apakah Bapak tahu apa itu demam berdarah? Belum tahu. Oh, baik Pak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demam berdarah, gejala, penanganan, dan cara pencegahan dan ciri-ciri nyamuknya. Yang pertama, apa sih demam berdarah? Demam berdarah adalah demam yang disebabkan oleh virus. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Nah, Paman, di sini adapun gejalanya yang pertama pegal-pegal, sakit kepala, demam, sakit perut, dan mual muntah. Adapun cara penanganannya apabila salah satu keluarga Paman terkena penyakit, yang pertama beri minum air putih sebanyak mungkin. Yang kedua, minum obat penurun demam. Yang ketiga, kompres dengan air hangat. Nah, adapun cara pencegahannya bisa dilakukan dengan 3M+. Yang pertama, mengubur kaleng bekas. Yang kedua, membersihkan dan menguras tempat penampungan air. Yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Nah, adapun pencegahan yang lain seperti memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari, dan melakukan pemberantasan nyamuk dengan cara yang saya katakan tadi. Yang pertama, menutup dan menguras tempat penampungan air selama 3 hari dari seminggu agar bebas dari jentikan nyamuk. Yang kedua, mengubur atau membakar dan membuang kaleng bekas, botol bekas, tempurung, dan sampah lain sehingga tidak menjadi tempat perlindungan nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, rapikan halaman dan jangan biarkan semak-semak di halaman yang tidak terurus. Dan bersihkan selokan agar air dapat mengalir dengan lancar. Yang seterusnya, tidak membiarkan kain baju-baju tergantung. Dan terakhir, lakukan penyemprotan nyamuk bila memang diperlukan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri nyamuk Aedes. Yang pertama, badannya kecil. Yang kedua, warnanya hitam dan belang-belang. Yang ketiga, menggigit pada siang hari. Yang keempat, badannya mendatar saat hinggap. Yang kelima, gemar hidup di tempat-tempat yang gelap atau terhindar dari matahari. Yang keenam, jarak terbangnya kurang dari 10 meter. Yang ketujuh, senang menggigit nyamuk. Baik Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari beberapa yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Rasa semuanya sudah jelas dan saya paham. Ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, sebelumnya saya mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Sisti Citra, saya mahasiswi kesehatan dari Stikes Pariwisata Sumbawa. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang demam berdarah. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu demam berdarah? Baik Ibu, di sini saya akan memaparkan apa sih itu demam berdarah, tanda dan gejala, penanganan, pencegahan, dan ciri-ciri nyamuk Aedes. Yang pertama, demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Dan DBD ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Nah Ibu, di sini adapun tanda dan gejalanya yang seperti pegal-pegal, pusing kepala, demam tinggi, sakit perut, dan mual muntah. Nah Ibu, di sini juga ada cara penanganannya. Jika salah satu keluarga Ibu terkena DBD, yang harus dilakukan pertama kali yaitu beri minum air putih sebanyak mungkin. Yang kedua, minum obat penurun demam. Yang ketiga, kompres dengan air hangat. Di sini adapun cara pencegahan DBD yang dengan cara 3M+. Yang pertama, mengubur kaleng bekas. Kedua, membersihkan dan menguras tempat penampungan air. Yang ketiga, menutup tempat
di sini ada pun cara penanganan lainnya seperti memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Yang kedua, melakukan pemberantasan nyarang nyamuk dengan cara yang saya katakan tadi dengan 3M+. Yang pertama, menutup dan menguras tempat penampungan air selama 3 hari dalam seminggu agar bebas dari jentikan nyamuk. Yang kedua, mengubur, membakar, dan membuang kaleng bekas, botol bekas, tempurung, dan sampah lain hingga tidak menjadi tempat perindukan sarang nyamuk Aedes. Yang selanjutnya, merapikan halaman dan jangan biarkan semak-semak halaman yang tidak terurus. Yang seterusnya, bersihkan selokan agar air dapat mengalir dengan lancar. Yang seterusnya di sini tidak membiarkan kain baju-baju tergantung. Dan yang terakhir, lakukan penyemprotan nyamuk bila memang diperlukan. Nah, di sini juga ada ciri nyamuk Aedes. Yang pertama, badannya kecil. Yang kedua, warna saat hinggap. Yang kelima, gemar hidup di tempat-tempat yang gelap atau terhindar dari sinar matahari. Yang keenam, jarak terbangnya kurang dari 10 meter. Yang ketujuh, senang menggigit manusia. Mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang belum Ibu pahami, bisa ditanyakan. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Sisti Cita. Saya mahasiswi perawat dari Stika Sdn Husada. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang penyakit DBD. Oleh karena itu, yang perlu Ibu ketahui apa itu penyakit DBD, tanda gejala, penanganan, dan pencegahan, dan ciri-ciri nyamuk Aedes. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu tahu apa itu demam berdarah? Tahu. Apa itu? Berdarah penyakit yang disebabkan. Nah, di sini juga ada tanda dan gejalanya seperti pegal-pegal, sakit kepala, demam tinggi, sakit perut, dan mual muntah. Adapun penanganannya, jika salah satu keluarga Ibu terkena DBD, yang pertama, beri minum air putih sebanyak mungkin. Yang kedua, minum obat penurun demam. Yang ketiga, kompres dengan air hangat. Nah, Ibu, di sini adapun pencegahannya menggunakan dengan 3M+. Yang pertama, mengubur kain bekas, membersihkan dan menguras tempat penampungan air. Yang ketiga, menutup dan menutup tempat penampungan air. Nah, adapun penanganan yang lain seperti memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Yang kedua, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, menutup dan menguras tempat penampungan air selama 3 hari dalam seminggu agar bebas dari jentikan nyamuk. Yang kedua, mengubur, membakar, dan membuang botol bekas, tempurung, dan sampah lain sehingga tidak menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes. Yang ketiga, rapikan halaman dan jangan biarkan semak-semak halaman yang tidak terurus. Yang ketiga, bersihkan selokan agar air dapat mengalir dengan lancar. Yang kelima, tidak membiarkan kain baju-baju tergantung. Yang keenam, lakukan penyemprotan nyamuk bila memang diperlukan. Nah, Ibu, di sini adapun ciri-ciri nyamuk Aedes. Yang pertama, badan kecil, warnanya hitam dan belang-belang. Yang ketiga, menggigit pada siang hari. Yang keempat, badannya mendatar saat hinggap. Yang kelima, gemar hidup di tempat-tempat yang gelap atau terhindar dari sinar matahari. Yang keenam, jarak terbangnya kurang dari 10 meter. Yang ketujuh, senang menggigit manusia. Nah Bu, dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Baik Bu, kalau sudah jelas, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya
waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Siski Citra. Saya mahasiswi keperawatan dari Stikes Kreusa dan Membawa. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang penyakit DBD. Nah Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah dengar apa itu penyakit DBD? Baik Ibu. Nah di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit DBD, gejala, penanganan, pencegahan, dan ciri-ciri nyamuk Aedes. Nah Ibu, yang pertama di sini saya menjelaskan apa sih itu penyakit DBD. Penyakit DBD atau demam berdarah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. DBD ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah Ibu, di sini adapun gejalanya yang pertama pegal, pusing kepala, demam tinggi, sakit perut, dan mual muntah. Adapun cara penanganannya apabila salah satu dari keluarga Ibu terkena penyakit DBD, yang pertama minum air putih sebanyak mungkin, yang kedua minum obat nurun demam, yang ketiga kompres dengan air hangat. Nah Ibu, di sini adapun cara pencegahannya yaitu dengan 3M+. Yang pertama mengubur kaleng bekas, yang kedua membersihkan dan menguras tempat penampungan air, yang ketiga menutup tempat penampungan air. Adapun pencegahan lain seperti memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Yang kedua melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara yang saya sampaikan tadi, yaitu menutup dan menguras tempat penampungan air selama 3 hari dan dalam seminggu agar bebas dari gigitan nyamuk. Yang kedua, mengubur, membakar dan membuang kaleng bekas, botol bekas, tempurung dan sampah lain sehingga tidak menjadi tempat perlindungan sarang nyamuk Aedes. Yang ketiga, rapikan halaman dan jangan biarkan semak-semak di halaman yang tak terurus. Yang kelima, bersihkan selokan agar air dapat mengalir dengan lancar. Yang kelima, tidak membiarkan kain baju tergantung. Yang terakhir, lakukan penyemprotan nyamuk bila memang diperlukan. Nah Ibu, di sini adapun ciri-ciri nyamuk Aedes. Yang pertama, badannya kecil. Yang kedua, warna hitam dan belang-belang. Yang ketiga, menggigit siang hari. Yang keempat, badannya mendatar saat hinggap. Yang kelima, gemar hidup di tempat-tempat yang gelap atau terhindar dari sinar matahari. Yang keenam, jarak terbangnya kurang dari 10 meter. Yang ketujuh, senang menggigit manusia. Nah Ibu, dari edukasi yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Bisa ditanyakan. Mengenai apa penyakit demam berdarah itu, apa jangka waktunya setelah digigit itu berapa lama? Sekitar 1 sampai 5 hari. Sampai 3 hari. Setelah itu baru terasa. Iya. Dan mungkin Ibu bertanya, apa sih bedanya demam biasa dan demam DBD? Nah, kalau demam biasa biasanya sekitar 2 sampai 3 hari. Kalau demam DBD biasanya 2 sampai 7 hari bisa, dan itu juga bisa lebih sekitar sampai 7 hari. Ada yang mau tanyakan lagi Bu? Terus caranya apa pengobatan selain minum air, kasih minum air putih, Ya, selain itu penanganan pertama ya penanganan pertamanya. bisa minum air putih sebanyak mungkin. Yang kedua, minum obat nurun demam. Yang ketiga, kompres dengan air hangat. Apabila demamnya terlalu tinggi, bisa dikompres dengan air hangat dan berikan obat nurun demam. Apakah ada lagi Bu? Oke, baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya, maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Siski Citra. Saya mahasiswa perawatan dari Stikes Kreusa. Di sini saya akan melakukan aktivitas edukasi tentang demam berdarah. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu demam berdarah? Nah Ibu,
Demam berdarah ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Aedes yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, Ibu, di sini ada pun tanda gejala seperti pegal-pegal, kepala pusing, demam tinggi, sakit kepala, mual dan muntah. Terus, ada pun cara penanganannya. Jika keluarga Ibu terkena demam berdarah, yang pertama, beri minum air putih sebanyak mungkin. Yang kedua, minum obat penurun demam. Yang ketiga, kompres dengan air hangat. Nah, adapun cara penanganannya bisa dilakukan dengan 3M+. Yang pertama, mengubur kaleng bekas. Yang kedua, membersihkan dan menguras tempat penampungan air. Yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Adapun penanganan yang lain seperti memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Yang kedua, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara yang seperti saya katakan tadi, menutup dan menguras tempat penampungan air selama 3 hari dalam seminggu agar bersih dari jentikan nyamuk. Yang kedua, mengubur, membakar dan membuang kaleng bekas, botol bekas, tempurung dan sampah lain sehingga tidak menjadi tempat perindukan nyamuk. Yang ketiga, rapikan halaman dan jangan biarkan semak-semak di halaman yang tidak terurus. Yang keempat, bersihkan selokan agar kita dapat mengalir dengan lancar. Yang kelima, tidak membiarkan baju-baju bergantungan. Yang keenam, lakukan pemberantasan nyamuk bila perlu. Nah, Ibu, di sini ada pun ciri-ciri nyamuk Aedes. Yang pertama, badannya kecil. Yang kedua, warnanya hitam dan belang-belang. Yang ketiga, menggigit pada siang hari. Yang keempat, badannya mendatar saat singgah. Yang keenam, gemar hidup di tempat-tempat yang gelap atau terhindar dari sinar matahari. Yang keenam, jarak terbangnya kurang dari 10 meter. Yang ketujuh, senang menggigit manusia. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu mau bertanya? Kalau sudah jelas, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.